Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prastowo. Kami dari kelompok 10. Kami akan menjelaskan mengenai salah satu tugas besar dalam mata kuliah Manajemen Perekonomian Indonesia. Oke, tim saya ada saya sendiri dengan Eko Prastowo, ada Lustiawati, dan ada Evi Sylvia Marwah. Oke, kami di sini akan menjelaskan mengenai konsep perekonomian Indonesia dalam konteks globalisasi beserta tantangan dan peluang pembangunan berkelanjutan. Pengertian dan latar belakang globalisasi ekonomi. Pengertian dari globalisasi ekonomi adalah proses integrasi ekonomi nasional ke dalam satu sistem ekonomi global yang saling terkait melampaui sekedar perdagangan internasional. Kemudian kenapa ada globalisasi ekonomi dan apa latar belakang dari globalisasi ekonomi tersebut? Salah satunya adalah pergerakan faktor produksi. Ini mencakup pergerakan bebas modal, teknologi, dan tenaga kerja yang tidak terbatas. Didorong oleh kemajuan teknologi dan konvergensi kebijakan ekonomi. Latar belakang lainnya adalah akselerasi signifikan. Fenomena ini mengalami akselerasi sejak tahun 1980-an dan tahun 1990-an, didorong oleh internet, telekomunikasi satelit, dan inovasi logistik. Faktor pendorong dan ciri-ciri utama globalisasi salah satunya adalah kemajuan teknologi. Revolusi transportasi dan telekomunikasi mengurangi biaya pengiriman dan memungkinkan komunikasi yang instan. Kemudian konvergensi kebijakan. Banyak negara mengadopsi kebijakan perdagangan dan investasi asing yang lebih terbuka, seperti penghapusan tarif dan deregulasi pasar keuangan. Ciri-ciri utama dari globalisasi adalah peningkatan konsentrasi kekuatan ekonomi pada perusahaan transnasional atau yang disingkat menjadi TNC. Perusahaan ini mendominasi perdagangan dan investasi global. Ciri yang kedua adalah pergeseran kebijakan nasional di bawah pengaruh entitas global seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia yang menetapkan aturan dan syarat reformasi ekonomi. Jenis-jenis globalisasi bisa kita lihat di sini ada 4 jenis globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi perdagangan. Pertumbuhan volume perdagangan barang dan jasa lintas barang didorong spesialisasi, kompetisi, dan logistik, menciptakan rantai nilai global yang kompleks. Ciri yang kedua adalah globalisasi finansial. Pergerakan modal cepat melintasi batas negara, didorong deregulasi pasar keuangan dan teknologi informasi. Ini meningkatkan kerentanan terhadap krisis keuangan global. Jenis yang ketiga adalah globalisasi produksi. MNC mengoptimalkan efisiensi dengan menempatkan bagian produksi di negara dengan keunggulan komparatif, menciptakan jaringan produksi global terdistribusi. Yang terakhir adalah globalisasi nilai dan informasi. Penyebaran informasi, ide, dan nilai budaya instan melalui internet dan media digital mempengaruhi preferensi konsumen dan norma sosial. Untuk selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai aktor dan proses globalisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Aktor dan proses globalisasi. Yang pertama, Transnational Corporations atau TNCS, mesin penggerak utama globalisasi produksi dan perdagangan, mendominasi investasi global dan mencari lingkungan bisnis paling menguntungkan. Kedua, World Trade Organization atau WTO, mengatur aturan perdagangan multilateral, memastikan kepatuhan negara anggota terhadap prinsip perdagangan bebas, dan membatasi kebijakan proteksionis. Yang ketiga, Lembaga Keuangan Global atau IFIS. IMF atau Bank Dunia memiliki kekuatan finansial dan normatif, memberikan pinjaman dengan syarat reformasi struktural yang mendorong liberalisasi pasar. Untuk dampak globalisasi pada perekonomian Indonesia, ada dua, yaitu peningkatan ketergantungan ekonomi.
Indonesia semakin bergantung pada perdagangan internasional, rantai produksi global, dan aliran finansial global, meningkatkan kerentanan terhadap gejolak eksternal. Kedua, tekanan perdagangan kompetitif. Produksi Indonesia harus bersaing langsung dengan produk global di pasar domestik dan internasional, mendorong peningkatan daya saing melalui reformasi. Yang ketiga, dampak globalisasi pada perekonomian Indonesia. Kedua, yang pertama ada multinasionalisasi produksi. Perusahaan multinasional dapat memindahkan fasilitas produksi, mendorong Indonesia menjaga iklim investasi kompetitif dan meningkatkan keterampilan pekerja. Kedua, integrasi pasar keuangan global. Pasar keuangan Indonesia terintegrasi dengan pasar global, memfasilitas akses modal tetapi mengurangi otonomi Bank Indonesia dan meningkatkan volatilitas. Yang ketiga, peran penanaman modal asing atau PMA. PMA menjadi sumber modal, transaksi, teknologi, dan menciptakan lapangan kerja, namun perlu kebijakan selektif untuk memaksimalkan manfaat dan mitigasi tantangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan globalisasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Untuk peluang, di sini ada 3. Yang pertama adalah akses pasar global yang lebih luas. Globalisasi memungkinkan produk dan jasa Indonesia menjangkau konsumen di seluruh dunia, meningkatkan potensi ekspor dan pendapatan nasional. Yang kedua yaitu akses modal dan teknologi canggih. Nah, di sini investasi asing langsung atau PMA dan pinjaman dari lembaga keuangan internasional memfasilitasi transfer modal, pengetahuan, dan teknologi mutakhir yang esensial untuk modernisasi industri. Yang terakhir, yang ketiga adalah penyebaran inovasi dan pengetahuan keberlanjutan. Interaksi global mempercepat adopsi praktik terbaik dalam membangun pembangunan berkelanjutan, teknologi hijau, dan model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam tantangannya. Untuk tantangannya ada 3 juga. Yang pertama adalah kompetisi industri lokal yang ketat. Pasar domestik banjir produk impor yang seringkali lebih murah atau berkualitas tinggi, menuntut industri lokal untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing secara signifikan. Yang kedua yaitu tekanan lingkungan dari pola konsumsi dan produktif. Peningkatan permintaan dan produksi untuk pasar global dapat memperparah eksploitasi sumber daya alam yang meningkatkan polusi, memberikan tekanan besar pada lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir adalah resiko perubahan iklim yang mempercepat. Nah, meskipun globalisasi menyebabkan kesadaran, dampaknya juga mempercepat perubahan, seperti perubahan iklim melalui peningkatan emisi gas rumah kaca dari aktivitas ekonomi global yang berpotensi merugikan sektor-sektor kunci di Indonesia. Nah, jadi globalisasi menghadirkan pedang bermata dua bagi Indonesia dan upaya mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, untuk memanfaatkan peluang dan memitigasi tantangan, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas industri, regulasi lingkungan yang kuat, dan investasi dalam inovasi berkelanjutan. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam implikasi manajerial dan kebijakan. Di sini ada 3. Yang pertama adalah strategi perusahaan, peningkatan efisiensi, inovasi termasuk hijau, ekspansi pasar, dan membangun keunggulan komprehensif untuk bertahan di pasar global. Yang kedua adalah manajemen risiko finansial, pemahaman resiko nilai tukar, diversifikasi pembiayaan, dan manajemen arus kas yang kuat di tengah ketidakpastian pasar global. Nah, selanjutnya ada
Yang terakhir adalah pemanfaatan penanaman modal asing atau PMA yang setelah saya jelaskan tadi. Jadi mencari peluang kemitraan, adopsi praktik terbaik dan teknologi serta meningkatkan keterampilan SDM untuk memaksimalkan pemanfaatan PMA. Selanjutnya kita masuk ke dalam implikasi manajerial dan kebijakan 2. Nah, di sini ada bagian-bagian ya. Yang bagian 1 itu adalah integrasi keberlanjutan. Perusahaan harus proaktif dalam mengelola dampak ESG, inovasi produk ramah lingkungan, CSR terintegrasi, dan strategi investasi berkelanjutan. Yang bagian kedua adalah adaptasi hukum dan kebijakan. Pemerintah dan pelaku bisnis harus mengikuti regulasi global, advokasi kebijakan yang mendukung dan kepatuhan standar internasional. Dan untuk bagian yang ketiga, yang terakhir adalah strategi nasional. Aktif bernegosiasi internasional, pendekatan sektoral, hukum ekonomi akomodatif, dan harmonisasi aspek ekonomi, sosialisasi lingkungan untuk pembangunan terpadu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada perkataan atau bahasa yang kurang dipahami.